Assalamualaikum. Lanjut ya. Di pertemuan kedua, kita bersama-sama baca basmalah dulu. Semoga Allah beri kelancaran dalam belajar membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belajar di cara membaca waqaf, baik yang pendek ataupun yang panjang ya. Nah, kebetulan contoh-contoh ini adalah cara membaca waqaf untuk bacaan yang waqaf dan dibaca pendek. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Boleh didengarkan dulu baru diikuti, boleh juga langsung diikuti ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Baik. Kalau dari bawahnya ini ada huruf pegon, suat lam singkatan dari al-waslu aula, menunjukkan lebih baik wasol. Kalau memang nanti di Al-Quran menemukan ada huruf suat lam, maka memang lebih baiknya kita baca lanjut atau wasol. Ada salah satu hadis yang bunyinya, wahai Abu Dzar, sungguh kamu pergi untuk mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Di sini menunjukkan bahwa begitu tingginya, begitu banyaknya pahala yang diperoleh dalam membaca Al-Quran, walaupun itu hanya satu ayat, sampai dibandingkan dengan sholat 100 rakaat. Bila nafas memang tidak kuat, maka boleh wakaf pada akhir kalimat. Baik, selanjutnya kebetulan di sini ada surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha fahaddif. Jadi kalau ada fathah berdiri dibaca panjang, kurang lebih 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ketika ada huruf yang sukun, mati, dibaca tetap sukun. Wadduha wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qaf lam singkatan dari al-waqfu aula, menunjukkan lebih baik waqaf. Jadi kalau kamu menemukan huruf qaf lam di dalam Al-Quran seperti tanda yang ada di pojok kanan bawah sebelum tulisan Latin ya, maka lebih baik kamu baca waqaf atau baca berhenti. Dan kami diperintah untuk menjadi orang Islam dan membaca Al-Quran. Ini termasuk ada di dalam Al-Quran ya.
Nah, pelajaran di bawahnya, bila huruf akhir berharokat sukun atau huruf mat wakofnya tidak ada perubahan, kecuali hak yang domah terbalik ataupun hak yang fathah yang kasroh berdiri, maka wakofnya disukun ya. Jadi ketika kita menemukan huruf H itu walaupun dia domahnya itu biasa kita baca panjang kalau dia hidup atau yang disebut dengan domah terbalik, atau sekalipun ada hak yang berharokat kasroh berdiri, maka ketika wakof dibaca sukun, bukan dibaca panjang. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, masih ada bawahnya ya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Kalau ada shad lam tadi lebih baik dibaca wasol. Nah, di sini kita sudah mempraktikkan contoh apabila ada hak domah, baik itu domah terbalik ataupun sekalipun itu domah kasroh berdiri, domah kasroh maaf, hak kasroh berdiri. Contoh kalau misalnya hak domah terbalik itu ada khairoyyarohu. Seandainya tidak wakof maka bacanya kan khairoyyarohu. Tapi karena wakof maka hak tersebut dibaca sukun, dibaca mati khairoyyaroh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairoyyaroh. Nah, berbeda halnya ketika kita menemukan huruf H itu fathah bertemu alif. H, contohnya athqalaha, zilzalaha, malaha, auhalaha, sampai seterusnya. Itu hanya tidak dibaca mati atau tidak dibaca sukun, melainkan harus dibaca tetap panjang. Seperti itu. Dan dia terhukumi sebagai hukum mat tabi'i. Dalam Al-Qur'an ada sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sungguh kami yang akan menjaganya. Dalil dari Al-Qur'an. Kemudian di situ ada pelajaran gorib ya, titik 3 titik mu'anakoh ya, titik 2 mu'anakoh, titik 3 mu'anakoh, dimana biasanya titik 3 mu'anakoh itu dia berpasangan gitu. Nah, titik 3 mu'anakoh dinamakan wakof mu'anakoh, menunjukkan supaya wakof di salah satu titik 3 tersebut ya. Jadi ketika kita menemukan contoh seperti ini maka kita harus berhenti di salah satu titik. Nah, setelah itu di titik berikutnya kita harus membacanya secara lanjut. Di bawah nanti kalau kita ketemu contohnya akan diulas lagi. Nah, di sini yang paling bawah ada hak domah terbalik dan hak kasroh berdiri yang tadi sudah dijelaskan bahwa wakofnya dibaca sukun karena huruf matnya tidak tertulis. Lanjut, terakhir aliman, alima. Nah, ini kalau dalam hukum tajwid namanya mat aritis sukun. Ketika kita menemukan huruf fathah tanwin itu sudah mutlak pasti diikuti alif setelahnya. Maka ketika dia wakof, dia akan dibaca menjadi seperti mat tabi'i di mana hanya ada fathah dan alif saja. Aliman asalnya cara membacanya alima.
Apa tadi hukumnya? Hukum tajwidnya adalah mat iwat. Jadi kalau dalam segi artinya mat iwat itu sebenarnya kalau saya dulu belajar mat iwat itu mengganti. Jadi menggantikan dari fathah tanwin menjadi alif panjang itu. Lanjut ya. Aliman, alima, alam naja'alil arda mihada. Nah, kalau mutlak ya kita lihat itu kan tulisannya mihadan, tapi bacanya ketika waqaf mihada. Lanjut. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Panjangnya berapa? Satu alif atau dua harokat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Pegon di bawahnya dibaca tanda waqaf ada 6, yaitu mim kecil, lam alif, jim, qaf lam, shad lam, dan titik 3 mu'anaqah. Nah, dalam Al-Quran ada dalil yang berbunyi, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Baik, di sini ada pelajaran juga fathatain bila dibaca waqaf menjadi fathah panjang yang seperti tadi dijelaskan. Aliman fathatain dibaca ketika waqaf alima, hukumnya mat iwat. Baik, segini saja. Semoga bermanfaat, semoga semakin lancar membaca Al-Qur'annya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak belajar Al-Qur'annya.